kembali bersama Badafi di channel Solusi Badafi Pengamat yang tetap membahas dan mengawal kasus sulam hingga selesai, dan semua para pelaku dan pembacking pendukung dari kelompok mereka pun dikenakan hukuman terberat, yaitu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Badafi di channel Solusi Badafi Pengamat. Bagi para sahabat yang baru mengenal channel ini, Abah ucapkan selamat datang dan selamat menyimak. Dorong terus channel Abah ini agar selalu menampilkan informasi dan berita-berita yang dibahas, yang dibungkus dalam misi kebenaran, keadilan. Kali ini, di video ini, Abah memberikan judul Malin Kundang dari Subang. Kenapa Abah berikan judul ini? Karena kehidupan yang ada dari kisah terjadinya tragedi sadis pembunuhan ibu dan anak yang Jakarta Subang ini, ada beberapa yang terkait menjadi saksi dan yang berhubungan sebagai keluarga inti, keluarga dekat, atau lain-lain. Itu ada kemiripan. Nah, di sini Abah tampilkan adalah Yoris Raja Marullah dan istrinya Yanti, di mana Malin Kundang itu menceritakan seorang anak yang sudah kaya raya, seorang anak yang punya penghasilan besar, walaupun tidak terlalu mirip, karena perbedaannya adalah kisah jalan hidupnya Yoris dan Malin Kundang yang pernah diceritakan, tapi sama-sama memiliki harta. Kebetulan untuk di Subang ini adalah dari yayasan. Lalu kesamaannya adalah bahwa Malin Kundang ini anak durhaka yang tidak menganggap ibunya sendiri, sehingga akhirnya ibunya tertinggal saat ini sebagai patung di pantai di Sumatera Barat sana, Padang. Untuk Yoris sendiri, setelah menyimak, mengamati dari sejak awal terjadinya pembunuhan ini di tahun 2021 lalu hingga 2023 ini yang masih saja mangkrak, walaupun ada perubahan cara dalam penyelidikannya, Abah masih mengharapkan ada kemajuan signifikan, terutama informasi, keterbukaan informasinya. Lanjut kembali ke laptop. Yoris Raja Marullah ini diketahui adalah sebagai salah satu ketua yayasan dari salah satu pengurus, maksud Abah, dan dia adalah ketua yayasannya, di mana yang terbunuh dengan sadis tersebut adalah ibunya sendiri dan juga adiknya. Adiknya adalah Amelia Mustika Ratu, almarhumah mereka berdua. Kenapa Abah berikan judul ini? Karena Abah sudah membuatkan judul di video Abah yang lalu tentang kucing-kucing, gimana cerita ini saat ini tidak ada lagi diulas oleh para YouTuber lain. Bahkan di saat ini seorang Ramdhanu sendiri
tidak pernah menyebutkan namanya Yoris dan Yanti. Padahal di awal-awal ini para YouTuber giat sekali. Dan juga diketahui kedekatan hubungan antara Rap Danu atau Danu dengan Yoris sebagai bukan saja sepupu, tapi sebagai hubungan kerja bos dan anak buah yang selalu diperintah dan memerintah. Tapi kenapa saat ini 2023 begitu beda sekali? Nah, apa hubungannya? Kenapa Yoris ini bisa dianggap sebagai malin kundang? Karena berdasarkan kejanggalan-kejanggalan di awal kasus, terindikasi sangat kuat sekali Yoris ini sebagai saksi yang bisa ditingkatkan, bukan hanya sebatas saksi saja. Tapi anehnya saat ini di tim kedua Polda Jabar di bawah kepemimpinan Kapolda baru Prai Awad Ugeng ini tidak terdengar lagi tentang Yoris. Hanya 1 kali atau 2 kali pertanyaan setelah ditunjukkan keadaan daripada kedua almarhum, maksudnya foto-fotonya ketika dipanggil ke Polda Jabar. Hingga saat ini selesai, tidak ada lagi. Tapi entahlah, para penyidik ini mempelajari tidak tentang psikologisnya, psikonya, tentang riwayat FB-nya Guru Haruko, tentang bagaimana Yoris Yanti hubungannya sebagai suami istri dan sebagai anak menantu kepada kedua almarhumah yang terbunuh ini, ibu dan adiknya. Banyak sekali sih sebetulnya kejanggalan di saat sekarang ini yang dulu ada, sekarang hilang cerita dan beritanya. Seolah-olah Yoris ini dihindari untuk istilahnya dijadikan target. Karena kalau bicara tentang kasus pembunuhan itu berulang-ulang Abah bahasakan, dan juga sudah para YouTuber juga mengatakan hal sama, termasuk para ahli-ahli psikologi, praktisi hukum pun sudah mengamini banyak kejahatan terjadi karena harta, tahta, dan wanita. Ya. Nah, Yoris sendiri adalah sekarang ini, ketika kedua almarhumah ini sudah tidak ada, Yoris boleh dikatakan adalah penguasa tunggal. Selain masih ada bapaknya, yaitu Pak Yosep, yang sekarang saat ini sudah jadi yang sudah ada di Polda Jabar juga. Banyak kejanggalan perilaku seharusnya antara seorang anak dan orang tua yang Abah tidak mungkin ungkapkan di video ini. Karena kalau Abah ungkapkan semua di video ini, didengar lagi yang Abah pernah katakan di video Abah yang lalu, kemungkinan besar terindikasi orang-orang yang terlibat di dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Gagak Subang ini pun turut menonton video-video para YouTuber, termasuk video Abah. Nah, inilah yang Abah sedang cari cara. Kalau memang tim kedua dan Kapolda baru ini serius untuk mengungkap, seharusnya adalah kedekatan, bagaimana bisa berinteraksi dan berkomunikasi, bukan cuma hanya sebatas sebagai tayangan video dari Abah yang bisa ditonton, tapi ada hubungan, tukar pikiran seperti yang Abah harapkan di zaman dulu waktu masih di Sulawesi. Tapi entahlah, karena Abah anggap mereka juga orang pintar kok, buat apalah orang kayak Abah ini orang bodoh. Orang yang bersendal jepit, orang yang tamatannya SDTT. Oh ya, tahu nggak SDTT?
SDTT itu sekolah dasar tidak tamat. Kalau mereka kan orang-orang yang berpendidikan tinggi, pangkatnya juga sudah mentereng begitu. Ya. Mungkin sekian dulu deh video Abah ini. Kepada yang baru mengenal video Abah ulangi ucapan Abah. Selamat datang, selamat menonton dan menyimak dari semua video-video Abah. Dan doronglah selalu channel ini dengan mensubscribe, like, dan membantu dengan cara men-share sehingga akhirnya sampai video ini kepada yang bersangkutan. Kalau dalam kasus pembunuhan yang jelas adalah penyidiknya, Kapoldanya, Kapolrinya. Seperti itu. Oh iya. Kenapa selalu Abah kalau untuk Mabes selalu langsung bilang Kapolri, tidak bilang Bareskrim atau Wakapolri? Abah cuma ketawa saja menjawabnya karena ada kemarin yang bertanya. Mudah-mudahan paham lah, karena beberapa kali Abah katakan bisa saja kasus ini tersambungan dengan Mabes seperti modelnya kasus Sambo. Ini jangan-jangan malah lanjut terus lagi di videonya. Abah tutup dan akhiri saja video ini. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Abah Davi berikutnya. Bye-bye.